Oke, saya di sini sebagai public figure dan ketua Sri Kandi juga, Laskar Merah Putih. Sebenarnya gini, kita para wanita ini sudah sangat resah gitu ya, melihat saat ini kok akhirnya kemarin dibilang undang-undang pornografi, tapi sekarang pornografi itu kayaknya udah tidak diindahkan lagi karena udah terang-terangan langsung dan itu dilakukan oleh oknum. Ya mungkin kita bisa lihat orang yang punya nama, mencontohkan hal-hal yang sebetulnya sangat meresahkan. Karena apa? Saat ini kan gadget udah canggih banget ya, dan perkembangan anak-anak zaman sekarang udah, orang tua udah dilupakan, ya kan? Mereka lebih cinta dengan gadget gitu daripada orang tuanya. Nah, seharusnya kita sebagai public figure, apalagi seorang pengacara, harusnya mencontohkan hal-hal yang baik dan tidak berbau pornografi. Nah, yang sangat meresahkan ini adalah ada oknum yang saat ini makin membanggakan dirinya dan melecehkan para wanita. Nah, sayangnya wanita-wanita di sini tuh sangat senang sekali gitu, malah seperti atraksi gitu ya, makin berlomba-lomba bahkan di TikTok ya kan, melakukan porno-porno ya kan, dan itu di like orang banyak. Nah, kalau kita sebagai para wanita saat ini, akhirnya lama-lama harkat martabat wanita tuh jadi rendah. Seolah-olah wanita tuh gampang dibeli. Dan ini kan tidak boleh karena ada pasal undang-undangnya melecehkan, pasal 289 pelecehan, ya kan, pencabulan. Wanita dipegang-pegang, dipeluk-peluk, dicium-cium, dimasukin TikTok. Ini kan akhirnya nanti mencontohkan para laki-laki menjadi buaya darat. Ya kan, ini kan tidak bisa dibiarkan. Makanya mungkin kita sebagai para wanita di sini pengen menyuarakan isi hati kita masing-masing gitu, dan kita mengimbau kepada Kapolri juga untuk segera ya kan menindaklanjuti aksi-aksi apalagi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mungkin punya nama melakukan pornografi, vulgar-vulgar, ini harus di stop gitu. Dan untuk para kaum wanita juga jangan takut untuk melaporkan ketika ada pelecehan, maupun itu dari oknum orang terkenal ataupun tidak terkenal, apapun wanita dilindungi haknya gitu. Dan kita sangat menghimbau untuk para wanita untuk cepat-cepat, jangan pernah malu untuk langsung segera menindaklanjuti pelecehan itu, langsung menghubungi pihak kepolisian. Nah, mungkin di sini kita ada juga yang mau berbicara juga ya, selain saya mungkin siapa dulu, Sunan? Ya. Ya. Mewakili ibu-ibu. Ya, mewakili kaum ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya mungkin begini. Perempuan diciptakan dengan sangat sempurna dan sangat hebat. Tapi kalau perempuan itu sendiri dieksploitasi, diperlakukan tidak senonoh, kayaknya harkat martabatnya itu jadi berubah gitu. Nggak bisa didiamkan seperti itu aja. Apalagi kadang-kadang di medsos, kadang-kadang di tempat umum dilakukan sama orang yang berpendidikan tinggi, akhirnya menjadi contoh untuk anak-anak muda yang sekarang ya mohon maaf ya, ada begal, ada ini, ada itu kan. Contoh yang dari nyata dari medsos awalnya. Jadi intinya mungkin ayolah kita bersuara, lindungi anak-anak perempuan kita, lindungi perempuan-perempuan Indonesia. Saya yakin perempuan Indonesia itu pada hebat dengan mengeksplor kemampuan dan talenta yang dia punya. Nggak harus dieksploitasi dengan, ya mohon maaf, kita melihat di medsos itu miris gitu. Saya masih punya anak gadis satu, jangan sampai anak saya kejadian kayak gitu ya gitu. Kadang-kadang kayak gitu enak deh, kayaknya dapat duitnya gede. Nah itu kan jadi apa ya, jadi kita sebagai seorang ibu tuh nggak akan membiarkan anak-anak kita terjadi seperti itu. Mudah-mudahan dengan adanya himbauan dari kita semua, jangan sampailah ada kejadian mengeksploitasi anak-anak perempuan Indonesia yang punya harkat dan martabat sesuai adat ketimuran dan sesuai akidah dan sesuai hukum adat yang ada di wilayah kita. Itu aja mungkin dari kami. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Green.